Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Dan kali ini kita akan belajar tentang keluarga dengan topik kebersamaan sangat berharga. Saya ulangi sekali lagi, kebersamaan sangat berharga. Pak, bagaimana kalau kami ini cuma punya anak satu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Memang saya pernah katakan bahwa variasi yang tidak banyak. Tetapi kebersamaan sebagai keluarga tidak harus anaknya banyak. Anakmu satu pun bisa. Artinya menanamkan dalam hidup anakmu bahwa dia tidak sendirian. Dia punya orang tua yang peduli dengan dia, yang memperhatikan dia, yang melindungi dia. Dan kebersamaan itu juga dalam segala hal perjalanan hidupnya. Jadi walaupun kamu ini punya anak satu, tetap kamu harus membangun kebersamaan. Mengapa? Karena kebersamaan itu sangat berharga. Dan kali ini kita akan belajar kebersamaan keluarga dalam hal suka duka. Saya ulangi sekali lagi, suka duka bersama dalam keluarga. Kalau dengan respon yang tepat, cara pandang yang tepat, dengan nilai-nilai yang terus dijagai, maka suka duka itu justru akan mempererat keluarga. Tetapi kalau responnya salah, kemudian tidak ada nilai kebersamaan yang dibangun, lalu ada orang-orang yang egois, tetapi suka dan duka malah bisa memisahkan keluarga. Merasa dia lebih berhak untuk senang-senang sendirian. Peduli apa dengan anggota keluarga yang lain? Semestinya kan tidak begitu. Sebaiknya tidak begitu. Jadi mari kita bahas perjalanan kebersamaan dalam suka dan duka. Ingat bahwa perjalanan keluarga kita ini tidak selalu mulus. Ada perjalanan yang menyenangkan semua sesuai dengan pengharapan. Tapi ada juga dalam perjalanan gangguan. Atau anggota keluarga kita mengalami mungkin sakit atau apapun lah, yang membuat anggota keluarga yang lain juga merasa ikut sedih. Kebersamaan dalam suka dan duka itu penting. Tetapi itu harus dibangun, harus diberi pengertian anggota keluarga bahwa kita ini satu keluarga loh. Kita ini mesti rukun loh, saling mendukung loh. Ada rahasia keluarga, kita ini saling melindungi loh. Kita ini saling selalu berada semaksimal mungkin dengan keluarga kita. Jadi bagaimana caranya diusahakan? Perhatikan nih, ketika anak itu menerima terus-menerus bahwa kamu gak sendirian loh, ada kami loh, ada kakakmu loh, dan kalian itu mesti saling menolong, saling membantu dalam suka dan duka. Saya akan beri contoh duka, karena kalau suka itu lebih gampang. Ketika pesta, makan-makan, pergi, itu relatif lebih gampang daripada duka. Sehingga saya akan membahas dukanya dulu. Contoh ini, ketika sang kakak melihat adiknya jatuh dari sepeda karena sedang belajar naik sepeda. Lucu sebenarnya, mengapa? Karena tadinya jalan pelan, mulai bisa, kemudian goyang-goyang sedikit, itu nggak ada masalah.
Tetapi ketika adiknya itu mencoba lagi, ternyata malah tidak bisa belok, lurus dan masuk got. Ketika masuk got itu, ya kotor, bau. Tetapi karena sang kakak ini sudah diajari, kita ini keluarga loh. Jangan sampai anggota keluarga kita susah itu kita mentertawakan loh. Nah, pengajaran itu ada dalam pikirannya. Sehingga ketika lihat adiknya jatuh, dia tidak tertawa. Dia sigap menolong, dia berhenti, taruh sepedanya, dia kejar adiknya yang masih diselokan. Sebenarnya lucu, ada kotoran menempel di mukanya begitu. Dia pengen tertawa rasanya, tapi kan dia kakak dan sudah diajari, adikmu sedang kesakitan loh, lagi susah loh. Maka ya dia sisihkan, dia tidak ketawa. Ayo dek, kakak bantu. Diangkat sepedanya karena menindih adiknya, lalu dibantu adiknya naik dari got itu. Kemudian coba pulang, lalu dibersihkan. Mamahnya marah, kenapa? Ya kakaknya ini tidak menjaga adiknya. Dan karena sudah terbiasa bahwa kita ini satu keluarga, dia hanya mengatakan, ya namanya juga orang belajar mah. Dan mamanya menahan diri, walaupun ada jengkelnya. Karena lihat, adiknya ini kotor, luka lagi. Lalu mulai dibersihkan. Dan berikutnya adalah, adiknya ini tidak bisa jalan dengan lancar, seperti biasanya. Dia tertatih-tatih. Jadi, musibah kecil ini dianggap musibah keluarga. Seluruh anggota keluarga menolong adik ini. Karena dia ke kamar mandi juga tidak mudah. Kakinya pincang. Dan kakaknya sigap membantu. Dan papa mamanya juga menolong. Supaya dia terhibur. Karena tadinya dia nggak mau naik sepeda lagi. Tenang aja. Naik sepeda jatuh tuh biasa. Apalagi masuk got kayak kamu itu. Si adik malah tertawa. Iya, habis beloknya susah. Kemudian mereka tertawa. Tertawa karena adiknya sudah tertangani dengan baik. Dan adiknya sudah merasa bahwa itu lucu aja. Ini yang saya maksudkan. Kebersamaan dalam suka dan duka. Dan itu harus dibangun dari awal. Sejak anak kita kecil. Karena kalau tidak, maka anggota keluarga tidak peduli, satu sama lain tidak peduli. Bahkan saat ketika anggota keluarga mengalami musibah kecil, sedih, sedikit menderita, yang lain malah tertawa. Seperti yang senang di atas penderitaan anggota keluarga yang lain. Itukah keluarga? Mestinya tidak. Kebersamaan sangat berharga. Contoh lagi. Satu keluarga sudah besar, anak-anaknya sudah mulai berteman dengan anak yang lain dan mulai pacaran. Si kakak ini pacaran. Adiknya masih belum karena masih SMA lah. Kakaknya sudah lulus SMA. Oke, nggak ada masalah. Keluarga itu terbuka. Cerita apa adanya dan mereka pun nyaman. Bahkan sang kakak itu cerita tentang pacarnya ini kepada mamahnya, kepada papahnya. Dan mama papahnya juga diam aja, tahu bahwa ini paling cinta monyet gitu ya. Paling juga masih belum belajar apa-apa. Dan betul. Karena satu hal kecil mereka bertengkar hebat. Kemudian putus. Padahal mereka pacaran baru 5 bulan. Tapi sang kakak ini karena belum pernah pacaran, patah hati begitu rupa. Dia mengurung diri di kamar. Dia berduka. Karena satu keluarga ini sudah belajar kebersamaan sangat berharga. Maka ketika sang kakak ini sedih hati seperti itu, semuanya berusaha untuk menghiburnya.
Sang mamah mengatakan, "Ndak apa-apa, lebih baik kamu pernah patah hati supaya kamu belajar. Sudah ndak apa-apa, dunia ini masih luas, tenang saja." Dan papahnya juga menghibur, "Santai aja lah, ya. Kami ini kan bersama kamu sayang. Kami ini kan keluargamu. Orang lain belum tentu berlaku seperti kami yang menerima kamu, mencintai kamu. Belum tentu. Jadi kalau bertengkar putus santai aja. Ada kami." Dan adiknya pun mengatakan, "Iyalah kakak, aku kemarin nonton film kakak." Lalu dia cerita tentang filmnya. Filmnya nggak ada urusannya dengan patah hati. Tapi sesuatu yang lucu, menghibur. Dia ternyata ingin menghibur kakaknya. Dan kakaknya pun tertawa saat itu, walaupun kemudian sedih lagi. Tetapi keluarga ini karena tahu bahwa kebersamaan sangat berharga, mereka membangunnya. Duka satu keluarga adalah duka kami semua. Ini tidak mudah, ini harus diusahakan. Soal dalam suka, lebih gampang. Diberikan prolog di depan bahwa kita ini mau senang-senang loh ya. Ya, jangan terlalu perasaan, tersinggungan ya, santai aja ya. Kita ini mau pergi perjalanan cukup jauh, santai. Kita nikmati ya. Saling menguasai diri, saling mendukung kebersamaan kita. Setuju? Dan yang lain langsung mengatakan setuju. Kebersamaan sangat berharga. Terlebih lagi melewati suka dan duka. Itu akan mempererat anggota keluarga satu dengan yang lain. Luar biasa. Kita akan lanjutkan di episode yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.